Ini poin pertama. Dalam rangka untuk menjaga apa, Romo? Menjaga kemurnian hati, kekudusan perkawinan. Nah, karena perkawinan itu sering disebut sebagai kidus. Benar. Nih, silakan. Satu. Terima kasih. Teman-teman, lihat wajah Yusuf. Dia begitu sangat bahagia. Benar. Sudah. Mari kita lanjutkan pekerjaan. Oh iya, siap. Sepanjang hidupku selama ini, rasanya tak ada seorang yang begitu berarti kecuali engkau, sang pujaan hati. Rumah sederhana ini kan jadi rumah kita, dan hanya kau saja menjadi kemegahan di dalamnya. Wahai Maria, cintaku luar biasa. Hati siapa yang tak gembira bisa menyandingmu senantiasa. Penuh syukur dan bahagia menjadikanmu satu-satunya yang berharga. Senyumanmu, doa puji dan syukurku. Hatimu penuh aroma wangi, kebaikan surgawi. Ku mau jadi kakimu yang melangkah, tanganmu yang menggapai, mengiringimu di sepanjang hidupku. Hati siapa yang tak gembira bisa menyandingmu senantiasa. Penuh syukur dan bahagia menjadikanmu satu-satunya. Hati siapa yang tak gembira bisa menyandingmu senantiasa. Penuh syukur dan bahagia menjadikanmu satu-satunya yang berharga. Selamat. Mulai saat ini kalian berdua telah resmi bertunangan. Maka sejak saat ini pula kita semua memanggil Maria sebagai istri Yusuf dan memanggil Yusuf sebagai suami Maria. Benar, sesuai tradisi kita, kalian belum boleh tinggal bersama dalam satu rumah. Sampai saatnya nanti kalian resmi menjadi suami dan istri. Selama itu kami juga tidak boleh saling bertemu. Tentu boleh. Tetapi tidak boleh sembunyi-sembunyi. Tidak boleh bertemu di malam hari. Maria harus menjaga diri dalam pergaulan. Yusuf pun harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah untuk kalian tinggal nantinya. Kalian harus menjaga hubungan kalian agar tidak menjadi kotor. Kita semua harus menaati ini, karena kita semua juga tengah menunggu kedatangan Mesias. Sudah berabad-abad kita menunggu kedatangannya melalui rahim seorang gadis suci. Setiap wanita boleh berharap menjadi ibu dari Mesias, tetapi nanti Tuhan sendiri yang akan menentukan siapa yang dipilih. Baik,
akan kami taati dengan sepenuh hati. Sudah. Jangan serius terus. Saatnya kita makan-makan. Mari, silakan. Aku akan menari untuk perayaan Yusuf dan Terima Maria. kasih. Saya setuju. Ya, Kita menari. terima kasih. Wah, hebat, bagus. Sekali jalannya. Oh iya. iya. Terima kasih. Terima kasih. Capek sekali hari ini. Aduh, panas juga. Aku kipasin sendiri. Ya. Terima kasih. Ngomong-ngomong, beruntung benar dia. Kenapa? Dia mendapatkan gadis cantik. Baik pula budi pekertinya. Betul sekali apa yang dia katakan. Tapi dia sedang tidak bermimpi kan? Mimpi kata dia. Kamu cemburu ya? Cemburu. Mana mungkin aku cemburu? Dia cemburu karena Yusuf mendapatkan gadis secantik itu kan? Kamu ini bisa aja. Cemburu itu padahal tanda nggak mampu Wah, loh. aku tidak cemburu pada Yusuf. Sudah bercandanya. Manfaatkan waktu istirahat dengan sebaik mungkin. Ya. Baik Yusuf. Sesudah ini pekerjaan kalian akan lebih berat. Ya Yusuf. Ya Yusuf, tapi pekerjaan yang berat itu pasti akan terasa ringan kalau ada hati yang bahagia kan? Iya. Betul Yusuf. Seperti wajahnya Yusuf itu. Cerah, ceria, dan seperti nggak ada lelah-lelahnya. Nggak seperti wajah ini. Hei Yusuf, kamu lihat deh. Ya. Wajahnya kusut, ambiar, dan selalu murung, sedih mulu bawaannya. Kamu ini bisa saja. Tapi Yusuf, Iya. aku mau bertanya. Serius ini. Apa resepnya kamu bisa mendapatkan gadis secantik Maria? Ya, penting ini. Penting. Nah, itu. Yusuf, Maria, ada apa datang kemari? Aku sedang bekerja. Sebentar. Pelit Yusuf. Kok tersenyum-senyum dari tadi? Maria, mari. Tanganku kotor semua. Nanti kamu ikut kotor. Ada apa, Maria? aku ingin mengabarkan dua kabar gembira. Sebentar, kamu tunggu situ ya. Teman-teman, hari ini kalian boleh pulang lebih awal. Lebih awal? Lagi pula ini tinggal bersih-bersih kan? Biar aku saja yang kerjakan. Enggak. Belum selesai. Tidak apa-apa, pulang sekarang saja Kami ya. mau pulang on time, Yusuf. Oh iya. Aku masih mau bekerja. Tidak apa-apa, pulang sekarang saja ya. Ya, nanti saja Yusuf. Tapi pekerjaan belum selesai. Tidak apa-apa, pulang sekarang saja. Tapi bayarannya dipotong tidak? Tidak. Tapi besok pagi harus datang lebih awal sebelum aku. Ya. Sama saja Yusuf. Aku mau bekerja. Ya sudah, sekarang istirahatlah di rumah, makan yang banyak ya. Bersenang-senanglah bersama keluargamu. Pulang ya. ini. Pulang. Tidak apa-apa, biar aku saja. Yakin. Tidak apa-apa ya. Oke. Terima kasih. Ini satu ya? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ya. Sampai jumpa Yusuf. Sampai jumpa. Sampai jumpa Maria. Hati-hati ya. Maria. Sampai jumpa Maria. Maria, Yusuf. Hati-hati. Maria. Sampai jumpa Maria. Kau dengarlah kabar yang akan ku sampaikan, kabar gembira untuk kita semua.
jantungku berdegup lebih kencang. Wajahmu berseri, bersinar bahagia. Sungguh katakanlah segera Maria. Ketahuilah Yusuf, malaikat Tuhan telah datang kepadaku mengabarkan bahwa Tuhan telah mengabulkan doa Zakaria. Elisabet saudara kita tengah mengandung anak laki-laki. Sungguh tak ada yang mustahil baginya. Sungguh terpujilah namanya. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan, satu-satunya. Sesembahanku membuncah sukacita hatiku. Ini kabar bahagia. Sekarang, usia kandungan Elisabet sudah menginjak bulan ke-6. Besok aku akan pergi mengunjungi Elisabet. Baiklah Maria, kita harus membantu Elisabet semampu kita, sebagai ungkapan kita ikut bergembira. Tapi pekerjaanku... Yusuf, aku berangkat sendiri saja. Tidak apa-apa. Aku tahu besok kamu masih punya banyak pekerjaan. Lagi pula, aku memerlukan waktu beberapa minggu di sana sampai di hari persalinan Elisabet. Kamu akan membuang waktumu di sana dan tidak bekerja. Percayalah. Tapi Maria, perjalananmu tidak dekat. Percayalah. Aku berdoa untukmu. Oh iya, tadi ada 2 kabar. Kabar yang selanjutnya? Kau dengarlah kabar yang akan ku sampaikan, kabar gembira untuk seluruh dunia. Sungguh betapa Tuhan Maha Cinta. Ketahuilah Yusuf, malaikat Tuhan yang datang kepadaku juga mengabarkan bahwa Tuhan telah memilihku. Aku akan mengandung seorang anak laki-laki. Roh Kudus turun atasku, kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungiku. Sebab itu anak yang akan aku lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Maria, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Aku juga tidak mengerti, Yusuf. Aku tidak mengerti dengan akal sehatku mengapa Tuhan memilihku. Aku ini hamba Tuhan.
Ya, Maria. Maria, bergegaslah untuk kunjunganmu ke rumah Elizabeth. Mumpung masih ada waktu. Kamu yakin? Aku berdoa untuk. Baik-baik ya. Aku berdoa untukmu. Pacaran menurut tradisi Yahudi itu sebetulnya tidak lagi disebut sebagai pacaran. Jadi di dalam kitab suci atau dalam tradisi Yahudi itu ada dua tahap penting yang disebut sebagai pertunangan dan yang kedua adalah pernikahan. Ya. Dalam bahasa Ibrani disebut sebagai erusin, itu pertunangan. Yang satu disebut sebagai nesuin, ya, nesuin. Ya. Nah, di dalam erusin pertunangan ini hal pertama harus kita ingat bahwa dalam tradisi itu yang namanya pacaran itu belum ada seperti tradisi yang kita miliki sekarang. Soal jodoh itu biasanya adalah berkaitan dengan dua keluarga besar yang saling kenal satu sama lain, yang mempunyai budaya yang sama, mempunyai agama yang sama, mempunyai kedekatan emosional yang sama. Mereka itu kemudian menikahkan anak-anaknya. Tetapi kemudian anaknya ditanya, apakah kamu bersedia menikah dengan yang bersangkutan atau tidak? Jadi kadang-kadang orang berpikir, oh Bapak Yusuf dan Bunda Maria itu pacaran ya? Ya mungkin lirik-lirikan boleh saja kan. Ya, tetapi kembali lagi, itu zaman sekarang, zaman dulu memang tidak seperti itu ya. Jadi ya mungkin mereka kenal satu sama lain, tetapi begitu tidak mendalam, tetapi anaknya pasti ditanya, oh kamu mau enggak dengan yang ini? Anaknya perempuan ditanya, apakah kamu mau dengan yang ini? Dan mereka berdua setuju. Artinya dengan kehendak bebasnya menentukan itu iya atau tidaknya ya. Jadi walaupun tradisi Yahudi itu mengatakan bahwa yang mentunangkan itu adalah kedua orang tua, tetapi persetujuan mempelai itu penting. Ya, bahkan sebelum zamannya Yusuf dan Maria, misalnya pada zamannya Yakub dan sebagainya, itu tetap dilakukan. Jadi itu menarik ya, menarik. Jadi bukan memaksakan orang untuk menikah, tetapi mereka itu diminta ya tetap ada persahabatan biasa, tetapi kemudian dipastikan oleh kedua orang tua mereka. Nah, kapan usianya? Usia untuk mereka menikah itu biasanya ketika mereka sudah mengalami masa puber. Ya sekitar 14 tahun, 16 tahun dan sebagainya. Ya pasti sangat muda pada waktu itu ya, 14 tahunan lah. Bunda Maria sampai Yusuf kemudian besar ya sekitar 16 tahunan. Ya. Nah, di dalam masa pertunangan itu diawali dengan sebuah upacara. Jadi upacaranya itu adalah pihak laki-laki, karena urusannya itu ayah dengan ayah, pihak laki-laki itu datang ke mempelai perempuan, calon yang tunangannya ini, dan kemudian mereka bernegosiasi untuk mencari yang namanya mohar. Mohar itu adalah semacam hadiah yang diberikan kepada mempelai wanita. Oh, dalam bahasa kita mahar gitu ya. Mahar ya, jadi mohar dan mahar ya. Oh, ya. Nah, dan kemudian setelah itu juga ada persembahan lain seperti persembahan yang diberikan khusus kepada mempelai wanita ya. Jadi tetapi diingat bahwa itu bukan sebagai sebuah jual beli anak, bukan. Tetapi sebagai sebuah persembahan tanda bakti pihak laki-laki kepada pihak perempuan nih, dalam hari ini kepada ayahnya. Ya. Nah, ketika sudah terjadi negosiasi, kemudian terjadi kesepakatan ya pernikahan akan dilaksanakan kapan? Biasanya itu adalah 1 tahun setelah pertunangan. Jadi kalau ada orang tidak tahu bahwa pengantin pria datang itu berarti aneh. Aneh ya. Karena mengenal ya. Sudah mengenal dan sudah ditentukan. Iya. Sudah ditentukan kapan itu datangnya, sudah ditentukan. Biasanya waktunya adalah 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun ini mempelai wanita dianggap sudah menikah dengan mempelai prianya. Tetapi yang bersangkutan tetap tinggal di rumah orang tuanya, pihak mempelai wanita. Ya sementara pihak yang mempelai laki-laki ya nanti akan datang lagi setelah 1 tahun. Dan kemudian setelah 1 tahun baru ada prosesi dan pernikahan ya. Nah, penting bahwa di dalam tradisi Yahudi ini, satu, bahwa dalam masa pertunangan itu setiap orang itu harus menjaga dirinya di dalam relasi dengan orang lain. Artinya Bunda Maria atau Maria pada waktu itu tidak boleh pergi dengan siapapun. Ibaratnya seperti orang yang sudah dipingit. Ya. Yusuf juga tidak boleh kumpul dengan banyak orang, terutama wanita-wanita lain, tidak boleh. Ya. Jadi ya sudah,
dianggap saja bahwa mereka itu sudah seperti orang menikah tetapi hidup sendiri-sendiri. Ya, hidup sendiri-sendiri. Nah, ini poin pertama. Dalam rangka untuk menjaga apa, Romo? Menjaga kemurnian hati, kekudusan perkawinan. Nah, karena perkawinan itu sering disebut sebagai kidus. Kidus itu ya artinya ya proses untuk pengudusan hidup ya orang tersebut ya. Jadi kudus ya dalam proses pertengahan inilah yang kemudian Bunda Maria itu mengandung. Dan kalau kita membaca dari kitab Keluaran 22, dikatakan bahwa kalau seorang wanita kedapat mengandung dalam masa-masa seperti itu, hukumannya sederhana, yaitu hukuman kematian.